Oke, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan malam kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Erik, Nicholas Salim, Jason Tan, dan Thomas Liu akan mempresentasikan terkait dengan analisis proses bisnis pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang biasa disebut dengan ICBP. Untuk company overview akan disampaikan oleh Thomas Liu. Nah, jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini atau ICBP merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2009 sebagai hasil restrukturisasi bisnis produk konsumen bermerek milik Indofood. Nah, ICBP merupakan anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan sahamnya masuk ke Bursa Efek atau BI pada tahun 2010. Nah, produk-produk yang dipasangkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan distribusi yang luas dan juga ekspor lebih dari 100 negara. Perusahaan, perusahaan memiliki puluhan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai daerah sehingga mampu memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Next. Nah, ini adalah contoh dari produk ICBP yaitu ada Indomie, Indomilk, Citato, Popmie, Promina, Saus Indofood, Icokca, dan Bubur Racik. Next. Nah, untuk industri karakteristik, nah, karena Indofood juga merupakan bergerak di fast moving consumer goods atau FMCG, yaitu industri yang menjual produk kebutuhan sehari-hari dengan tingkat penjualan dan perputaran sangat cepat. Karena itu kan mampu menjaga ketersediaan stok, efisiensi produksi, dan distribusi yang luas. Nah, yang pertama itu ada produksi dalam volume besar. Nah, maksudnya ini apa? Nah, jadi Indofood itu memproduksi jutaan produk setiap hari, seperti Indomie, Indomilk, Citato, dan sebelumnya yang udah dijelasin. Nah, terus yang kedua memiliki banyak pabrik dan gudang. Jadi Indofood memiliki lebih dari 60 lebih fasilitas produksi yang ada di Indonesia, lebih dari 20 di luar negeri. Jadi setiap pabrik harus memiliki informasi yang sama mengenai stok, produksi, dan permintaan pasar. Terus ketiga, permintaan tinggi setiap hari. Jadi produk-produk Indofood merupakan kebutuhan sehari-hari. Jadi makanya permintaan mereka selalu tinggi. Jadi perusahaan harus mampu memenuhi permintaan tanpa terjadi kekurangan stok atau stock out. Terus keempat, persaingan industri yang sangat ketat. Ini banyak perusahaan makanan dan seperti Mondelez. Jadi perusahaan harus tetap menjaga kualitas produk yang harus tetap kompetitif dan distribusi yang cepat. Terus kelima, distribusi nasional dan internasional. Jadi produk Indofood juga dipasarkan di seluruh Indonesia dan diekspor lebih dari 100 negara. Distribusi melibatkan banyak distributor, gudang, dan jalur pengiriman. Terus yang keenam, supplier dan distributor. Jadi Indo banyak pemasok bahan baku seperti tepung, minyak, bumbu, kemasan distributor di berbagai wilayah. Jadi mereka koordinasi yang baik sangat diperlukan agar proses produksi tidak terlambat. Next. Selanjutnya, corporate level strategy. Yang pertama itu ada marketing and sales. Marketing and sales ini bertugas untuk memasarkan produk dan meningkatkan penjualan. Karena ICBP ini memiliki banyak merek seperti Indomie, Citato, Popmie, dan lain-lainnya, pemasaran menjadi sangat penting. Dalam ERP, semua data pelanggan, pesanan, stok, hingga penagihan terhubung dalam satu sistem, sehingga proses penjualan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada supply chain management. Supply chain management ini mengatur alur bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Karena Indofood memiliki banyak pabrik dan jaringan distribusi yang luas, perusahaan harus memastikan stok selalu tersedia dan stok tidak berlebihan maupun kekurangan. ERP ini membantu menghubungkan proses pembelian, gudang, persediaan, dan distribusi, sehingga semuanya lebih efisien. Next. Yang ketiga, production. Production bertugas mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Proses produksi ini harus disesuaikan dengan permintaan pasar, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam produksi.
Dengan adanya ERP, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan bahan baku dan jadwal produksi secara lebih tepat. Yang keempat, accounting and finance. Accounting and finance ini bertugas mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, seperti penjualan, pembelian bahan baku, utang, piutang, dan laporan keuangan. ERP ini membuat semua data keuangan terhubung secara otomatis dengan aktivitas bisnis, sehingga laporan menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang kelima ada human resource. Human resource ini bertugas mengelola karyawan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pengembangan SDM. Karena ICBP memiliki banyak karyawan di berbagai lokasi, ERP membantu menyimpan dan mengelola data karyawan dalam satu sistem, sehingga lebih mudah dan efisien. Next. Selanjutnya mengenai business process mapping. Untuk yang pertama itu order to cash. Order to cash itu merupakan proses bisnis yang dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga perusahaan menerima pembayaran. Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, proses ini sangat penting karena perusahaan memiliki berbagai kategori produk dan jaringan distribusi yang luas. Proses order to cash ini menghubungkan fungsi marketing dan sales, warehouse, distribution, and accounting, finance dalam memenuhi permintaan konsumen. Untuk alur dari order to cash itu mulai dari customer atau distributor, kemudian menjadi sales order, kemudian ke sales marketing, kemudian warehouse, lalu delivery, kemudian invoice, selanjutnya ada payment dan akan masuk ke accounting and finance. Kemudian yang kedua ada procure to pay. Itu merupakan proses bisnis yang dimulai dari identifikasi kebutuhan barang atau bahan hingga pembayaran kepada pemasok. Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, proses ini sangat penting karena kegiatan produksi membutuhkan ketersediaan bahan baku dan material secara tepat waktu. Proses P2P ini melibatkan bagian production, inventory, procurement, supplier, warehouse, dan accounting and finance. Untuk alurnya itu dari production atau inventory, kemudian purchase requisition, kemudian procurement, lalu ada purchase order ke supplier, kemudian ada penerimaan barang, verifikasi invoice, dan terjadinya pembayaran. Kemudian yang ketiga itu ada production process. Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki proses yang melibatkan perencanaan kebutuhan produk, pengadaan bahan baku, proses manufaktur, pengendalian kualitas, dan penyimpanan produk jadi. Proses produksi dimulai dengan production planning berdasarkan perkiraan permintaan pasar dan pesanan yang harus dipenuhi. Untuk alur dari production process ini dari kita ada demand forecast atau sales order, kemudian ada production planning, kemudian selanjutnya material requirement planning, lalu ada raw material, kemudian masuk ke production, lalu ada quality control-nya, baru kita anggap sebagai barang jadi, yang kemudian akan masuk ke dalam gudang. Selanjutnya ada ERP modul recommendation. Yang pertama itu ada sales. Dalam sales ini, modul yang dapat kita sarankan itu adalah SAP Sales and Distribution. Jadi, modul ini direkomendasikan untuk mendukung proses penjualan dan distribusi produk ICBP. Modul ini dapat digunakan untuk mengelola data pelanggan, sales order, pricing, ketersediaan produk, pengiriman, hingga billing. Kemudian untuk yang kedua ada purchasing. Pada purchasing ini kita sarankan modulnya itu adalah SAP Material Management atau Procurement. Ini direkomendasikan untuk mendukung aktivitas purchasing dan pengelolaan pengadaan bahan baku. Modul ini dapat digunakan untuk mengelola purchase requisition, pemilihan pemasok, purchase order, penerimaan barang, serta pencatatan informasi pemasok. Modul ini
penting bagi CBP karena proses produksi perusahaan membutuhkan ketersediaan bahan baku dan material secara keberlanjutan. Kemudian dalam finance, kita ada saran untuk modulnya SAP Financial Accounting atau FI dan Controlling. Ini direkomendasikan untuk mendukung pengelolaan keuangan perusahaan. Modul FI dapat digunakan untuk mengelola transaksi keuangan seperti account payable, account receivable, general ledger, and asset accounting. Sementara itu, modul CO dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya dan menganalisis kinerja berdasarkan cost center, profit center, maupun aktivitas bisnis. Kemudian selanjutnya ini dalam production, untuk modul yang disarankan itu SAP Production Planning dan Material Requirement Planning. Modul ini direkomendasikan untuk mendukung perencanaan dan pengendalian proses produksi. Modul ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menyusun rencana produksi, mengelola kebutuhan material, memantau proses produksi, dan mengendalikan penggunaan bahan baku. Selanjutnya itu ada HR. Itu modul yang direkomendasikan itu adalah SAP Human Capital Management atau HCM. Modul ini direkomendasikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Modul ini dapat digunakan untuk mengelola data karyawan, struktur organisasi, rekrutmen, pelatihan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, kompensasi, dan payroll. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ERP Benefit and Challenge. Yang pertama, di sini ada 3 section, yaitu Expected Benefit of ERP Implementation. Yang kedua adalah Potential Implementation Risk. Yang ketiga adalah Possible Challenges During the Implementation. Nah, yang di section pertama ada Expected Benefit of ERP Implementation. Di sini kami bagi manfaatnya menjadi beberapa. Yang pertama adalah integrasi data. Jadi ERP ini menghubungkan seluruh data per divisi. Seluruh data divisi seperti sales, purchasing, production, finance, dan human resource dalam satu sistem atau dalam satu database. Dengan begitu, semua divisi dapat menggunakan data yang sama, sehingga informasi menjadi lebih akurat dan konsisten. Manfaat kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Untuk perusahaan sebesar PT Indofood, banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan adanya ERP, pembuatan seperti PO, pengelolaan persediaan, hingga pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara otomatis. Jadi hal ini dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses kerja. Selanjutnya adalah meningkatkan visibilitas bisnis. Manajemen dapat memantau penjualan, stok, produksi, dan kondisi keuangan secara real-time, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan berdasarkan fakta dan data. Selain itu, ERP juga dapat meningkatkan koordinasi antar divisi. Contohnya seperti data penjualan dapat langsung menjadi dasar perencanaan produksi. Kemudian kebutuhan bahan baku diteruskan ke bagian purchasing, dan seluruh transaksi otomatis tercatat di bagian keuangan. Untuk section kedua ada potential implementation risk. Jadi, meski banyak manfaat yang dapat dirasakan dari implementasi ERP, ini juga dapat terdapat beberapa risiko. Risiko pertama adalah kesulitan integrasi sistem. Karena Indofood ini memiliki banyak pabrik dan unit bisnis, proses menggabungkan seluruh data ke dalam sistem itu menjadi lumayan lebih kompleks. Untuk yang kedua ada migrasi data. Jadi jika proses pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru tidak dilakukan secara baik, dapat terjadi data yang mungkin hilang, duplikasi, ataupun tidak akurat, sehingga pengguna menjadi sulit untuk menggunakan data yang ada. Yang ketiga ada pembengkakan biaya dan keterlambatan implementasi. Proyek ERP membutuhkan investasi yang lumayan besar untuk software, hardware, pelatihan, dan konsultasi. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, biaya dan waktu implementasi bisa menyebabkan masalah yang tidak dapat diduga, dan biaya juga dapat melebihi dari perencanaan.
Nah, selain itu terdapat juga risiko keamanan data karena ERP menyimpan informasi penting perusahaan seperti data keuangan, pelanggan, masuk, dan karyawan. Jadi, perusahaan harus memiliki sistem keamanan kuat. Untuk session ketiga adalah possible challenges during implementation. Jadi, selain risiko, juga terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ERP. Kita coba bayangkan perusahaan seperti Indofood akan menjadi lebih besar dan akan mengadopsi ERP yang lebih canggih. Jadi, yang tantangan pertama adalah resistensi karyawan terhadap perusahaan. Karena ERP mengubah cara kerja yang sudah terbiasa dilakukan oleh karyawan, sebagian karyawan mungkin akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tantangan kedua adalah standarisasi proses bisnis. Indofood memiliki banyak divisi dan pabrik, sehingga perusahaan membutuhkan waktu untuk menyamakan prosedur kerja agar ERP dapat berjalan dengan efektif. Jadi yang selanjutnya adalah penyesuaian ERP dengan proses bisnis perusahaan. Perusahaan harus menentukan apakah akan mengikuti proses standar dari ERP atau melakukan kostumisasi. Ini dapat terlalu banyak meningkatkan biaya dalam implementasi. Dan tantangan terakhir adalah dukungan manajemen dan sumber daya. Keberhasilan dari ERP ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga komitmen dari manajemen, pelatihan bagi pengguna, dan evaluasi sistem secara berjalan. Dan next. Jadi sekarang kita masuk pada conclusion dan recommendation. Untuk conclusion, nah berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood ini memiliki proses bisnis yang kompleks, sehingga membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan. Nah, adanya ERP ini menjadi solusi karena dapat menghubungkan seluruh proses divisi dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Nah, kemudian ada modul yang kami rekomendasikan adalah Sales and Distribution, Material Management, Production Planning, Financial Accounting, dan Account Controlling, serta Human Capital Management. Jadi dengan adanya penerapan ERP, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Namun seperti yang saya bilang tadi, keberhasilan dari implementasi ERP itu juga bergantung pada perencanaan yang baik, dukungan dari manajemen, dan kesiapan karyawan dalam menggunakan ERP. Kemudian recommendation, jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama ada ERP, sebaiknya diterapkan secara bertahap dengan memprioritaskan proses purchasing, inventory, production, sales, dan finance, agar implementasi berjalan lebih terkontrol. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan standarisasi proses bisnis sebelum sistem diterapkan agar seluruh divisi memiliki prosedur kerja yang sama. Yang ketiga, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada karyawan, serta menerapkan change management untuk mengurangi resistensi terhadap sistem baru. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan keamanan data dan pengendalian akses karena ERP menyimpan informasi penting dari perusahaan. Jadi kemudian terakhir, evaluasi dan pemeliharaan perlu dilakukan secara berkala. ERP dapat terus mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan PT Indofood CBP. Sukses makmur TBK di masa depan. Demikian hasil analisis dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sudah. Udah?